usia nikah yang belum menikah. Ada juga ya Bun ya? Ada ya? Oh ternyata ada, biar tahu saya. Mungkin termasuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lapas Dam dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Tentu bersama saya Dilza Pujana Pasha kali ini dan Saya Kurnia Salis Utami. Kita ditemani oleh para narasumber kita. Yang pertama dari Bunda Saidah Lutfia, SPSI MSI, dari Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Berikutnya siapa Mbak Dilza? dari Bapak Muat selaku Ketua Pengadilan Agama Karanganyar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir kepada kami selaku program podcast penting gak sih? Penting gak sih? Seperti itu. Oke, jadi terkait ini nanti Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana kita membangun keluarga maslahah. Mungkin nanti juga ada perspektif yang dari pengadilan agama sendiri, yang mungkin juga banyak menangani beberapa kasus perceraian. Terus kemudian dari Ibu sendiri, adakah program seperti sosialisasi atau advokasi pendidikan kepada masyarakat untuk lebih sadar terkait pentingnya komunikasi atau sedikit permasalahan dari keluarga yang mungkin menyebabkan perceraian itu seperti apa? Seperti itu Mas Alis ya? Benar banget Mbak Deza. Jadi biar teman-teman seumur saya terutama nih ya, biar nggak takut nih untuk nikah dan biar siap juga buat nikah seperti itu Bun. Dan gini juga Pak, agar tidak takut untuk aku nggak mau nikah sekarang karena nanti teman-temanku banyak yang bercerai, banyak yang konflik di keluarga seperti itu Mbak Deleza terutama sih. Ya, dari kalangan Gen Z sendiri ya, Gen Z atau milenial kan ya menganggap bahwasanya istilahnya tuh married is scary. Jadi married itu adalah menikah itu suatu hal yang menakutkan seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak Muat sendiri, adakah kasus yang perceraian di Karanganyar sendiri itu yang penyebabnya, faktor utamanya kebanyakan apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti podcast pada kesempatan kali ini. Memang pengadilan agama selalu identik dengan pengadilan yang menyelesaikan perkara perceraian dan perkaranya adalah perceraian. Namun sebenarnya kan kompetensi daripada pengadilan agama itu tidak hanya terkait dengan perceraian. Namun karena memang jumlah muslim itu adalah mayoritas dan konflik di dalam keluarga itu sering sekali terjadi, sehingga sebagian besar perkara yang ditangani di pengadilan agama itu adalah perkara perceraian. Untuk contoh saja, di tahun 2024 kemarin perkara yang kami tangani itu sekitar 1.300-an, hampir 1.400 perkara. Tapi itu tidak perceraian semua. Rebutan warisan, rebutan anak, rebutan waris, rebutan harta bersama. Nah, hanya saja memang untuk perceraian sendiri persentasenya itu bisa sekitar 70-75%. Nah, dari sekian banyak perkara yang kami tangani, memang permasalahan utama atau permasalahan yang paling banyak itu adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi, apakah karena suami yang tidak mau bekerja, atau mungkin nafkah yang didapatkan oleh suaminya itu tidak memenuhi kebutuhan keluarga, atau mungkin justru malah istrinya yang terlalu banyak menuntut ke suami. Jadi kalau masalah ekonomi itu tidak serta-merta itu adalah masalahnya di laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah, tapi bisa saja karena istrinya yang terlalu banyak menuntut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kaitannya dengan efek dari media sosial itu sendiri. Akhirnya adanya pengaruh dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya biasanya adalah terjadinya perselingkuhan dan sebagainya. Kemudian juga
yang tidak kalah menariknya itu adalah adanya perkawinan atau permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak di bawah umur. Nah ini karena adanya perubahan di Undang-Undang Perkawinan yang mana jumlah atau usia perkawinan yang dulunya hanya 16 tahun untuk yang perempuan sekarang disamakan dengan laki-laki adalah 19 tahun. Sehingga di tahun kemarin itu saja untuk dispensasi kawin hampir 200 perkara yang kami tangani. Meskipun tidak semuanya juga kami kabulkan. Jadi seperti itu. Oh iya. Berarti tadi misal aku menggarisbawahi ada ketidakpuasan dari pihak istri terkait mungkin nafkah, entah nafkah zahir dan batin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin dari Ibu Saidah sendiri adakah sosialisasi atau pendidikan dari lembaga kemaslahatan keluarga dari MUI sendiri untuk menangani hal seperti itu atau meminimalisir bagaimana kita bisa menurunkan tingkat perceraian di kalangannya itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Mbak, di NU itu kita punya lembaga yang disebut dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU. Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU itu adalah sebuah lembaga di bawah NU yang tujuannya adalah supaya bagaimana keluarga itu dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat melaksanakan syariat agama Islam, kemudian dengan nilai-nilai ke-NU-an. Tujuannya agar mereka semua dapat memaksimalkan potensi seluruh anggota keluarga sehingga maslahah bagi keluarga, kemudian keluarga itu maslahah bagi lingkungannya, yang tujuan lebih luasnya sebuah keluarga itu maslahah bagi bangsa, negara, bahkan diharapkan bisa masalah bagi dunia dan semesta. Karena apa? Karena NU itu melihat bahwa masalah keluarga ini sangat penting, dan keluarga ini bagaimana keutuhan keluarga dan ketahanan keluarga itu sangat terkait erat dengan keutuhan dan ketahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, maka pada kepemimpinan PBNU, Bapak Ketua Umum Khalil Yahya Khalil Stakuf itu menjadikan program utama oleh PBNU adalah program keluarga, gerakan keluarga masalah ini, di mana keluarga masalah ini dijadikan program nasional yang disebut dengan, mungkin Mbak-mbaknya sudah pernah dengar yang namanya Gerakan Keluarga Maslahah NU. Nah, di dalam keluarga maslahah itu kita selain menjaga bagaimana keutuhan rumah tangga di lingkungan NU itu dapat terjadi, juga bagaimana tidak hanya anggota keluarga itu memanfaatkan potensi masing-masing. Intinya dalam keluarga masalah itu adalah seorang bapak harus bisa menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan yang seharusnya, ibu menjalankan fungsi dengan seharusnya, anak juga menjalankan fungsi dengan seharusnya, orang tua bagaimana berfungsi dengan seharusnya, sehingga di dalam keluarga itu tidak ada yang mendominasi, ada pihak yang mendominasi, kemudian ada pihak yang jadikan subordinasi, tapi mereka bisa saling memberikan manfaat. Dan ketika sebuah keluarga ini saling memberi manfaat dan menjadi keluarga maslahah, itu keluarga ini akan berpengaruh dengan keluarga-keluarga lainnya, berpengaruh kepada lingkungannya. Nanti keluarga lingkungan yang maslahah ini akan berpengaruh kepada lingkungan yang lebih luas, ke satu negara, kemudian ke dunia, sehingga yang diharapkan keluarga ini, orang-orang
yang ada di dalamnya menjadi mabadi khairul ummah, yaitu pada akhirnya dari keluarga ini tercipta masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, masyarakat yang teratur, masyarakat yang menjalankan kehidupannya berdasarkan syariat agama, juga bisa memberikan kesejahteraan bagi agama, nusa bangsa, dunia, dan alam semesta. Nah, ada banyak program di LKKNU itu yang salah satunya kalau kemarin kami mengikuti Kongres Keluarga Masyarakat NU di Jakarta, itu diantaranya ada yang namanya program keluarga terdidik, di mana kita harus mendidik keluarga-keluarga NU agar mereka bisa kalau mereka punya masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar, dengan banyak melakukan literasi, banyak belajar, dekat dengan orang-orang pintar, para ulama, dekat dengan majelis, sehingga ketika mereka punya masalah, dia tahu tanyanya kemana sih, nggak tanya kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi. Kemudian ada yang namanya program keluarga sehat, di mana kesehatan itu penting untuk keutuhan keluarga. Coba bayangkan kalau ada salah satu anggota keluarga yang tidak sehat ya masih, pasti akan berpengaruh pada ketahanan keluarga itu sendiri. Maka penting bagi keluarga NU itu juga tahu mengenai stunting, tahu mengenai kesehatan reproduksi, tahu mengenai penyakit-penyakit menular, tahu menjaga kesehatan dan mempertahankan kesehatan. Juga ada yang namanya program keluarga sejahtera. Ya, keluarga sejahtera itu adalah program dari LKKNU untuk membuat keluarga NU itu secara ekonomi, secara finansial, di mana kita tidak hanya tahu bagaimana cara kita mengumpulkan uang, mencari uang, mengelola uang, tetapi juga bagaimana cara kita bisa menabung, menginvestasikan uang kita untuk masa depan keluarga dan anak-anak. Ada lagi program keluarga cinta alam, karena bagaimanapun alam itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Kita beri kesadaran kepada keluarga-keluarga bagaimana sih agar kita bisa ibaratnya bersikap hemat dengan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, seperti itu. Banyak program-program yang ada di LKKNU. Kebetulan saya itu kan juga menjadi fasilitator Binwin Catin Kemenak. Nah, sehingga saya juga banyak memberikan edukasi kepada calon pengantin maupun remaja-remaja usia nikah yang belum menikah. Nah, ada juga ya Bun ya? Ada ya? Oh ternyata ada, biar tahu saya. Mungkin termasuk panjenengan. Ada aja usia menikah ya, belum menikah. Nah, Ya. juga harus diberi edukasi. Itu kurun waktu usia berapa itu Bun? Jenengan termasuk remaja nggak sih? Kalau umur 25 ya. Remaja itu sebenarnya sampai umur 21. Tapi sekarang ini fenomenanya kan remaja diperpanjang ya. Remaja diperpanjang. Nah, itu juga harus menjadi cakupan pembahasan kita, karena ketika orang sudah masanya menikah tetapi tidak menikah, belum menikah karena jodoh itu kan nggak bisa dipaksakan. Benar. Jadi datangnya ada yang cepat, ada yang lambat. Itu juga harus ditangani oleh kita juga, karena kalau dia tidak menikah kemudian dia pacaran, padahal orang pacaran itu risiko terburuknya apa Mbak? aduh,
salah satunya ya dapat dosa nih. Ya, kalau dia pacaran, Iya. resikonya itu resiko terburuknya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muas tadi, bahwa ketika orang sudah usia menikah, belum dinikahkan, itu ada resiko-resiko, misalnya kehamilan di luar nikah. Nah, seperti itu. Kemudian ada risiko-risiko, kemudian tertular penyakit menular. Sehingga LKKN ini juga berkepentingan untuk mendidik remaja-remaja, ya. terutama dari IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, itu kan remaja-remaja, untuk diberikan edukasi mengenai larangan pacaran, kemudian menunda pernikahan, terus kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana mereka menjaga, mempersiapkan dirinya kalau suatu saat nanti mereka menikah, secara fisik, kesehatan dia sudah siap. Banyak Pak program-program sudah kita lakukan. Berarti antara mungkin dari Pengadilan Agama sendiri dengan kasus yang 1.300 sekian tadi ya Bapak ya, yang mungkin juga banyak faktornya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Umar dan Ibu Saida. Dan tadi kan juga Bu Saida juga menyampaikan bahwasannya tingkat ada kasus atau hal yang mana remaja yang sudah usianya menikah tapi belum menikah. Nah, mungkin aku juga perlu tanya oleh ke Pak Muas selaku dari Pengadilan Agama sendiri, dari sekian persen atau tadi disebutkan Bapak itu 70% pengajuan atau kasus perceraian, kebanyakan itu usia pernikahan atau usia dari pihak laki-laki atau perempuan itu antara berapa tingkat berapa lama pernikahannya sama usianya juga usia dari pengajuan laki-laki dan perempuannya. Yang pertama, kalau terkait dengan perbandingan usia antara laki-laki dengan perempuan yang menikah, saya pikir itu relatif. Biasanya rata-rata sih sekitar 5, ada yang malah hampir seumuran. Tapi ada juga yang sekitar 5 tahunan di sini. Tapi ada juga kejadian di masyarakat sudah lansia itu mereka juga mengajukan perceraian. Betul. Jadi tidak menentukan lama atau lama pernikahan, tapi itu tadi kalau yang pengalaman saya sendiri ya ketika bersidang itu memang rata-rata itu kan bisa kita golongkan. Biasanya di usia 20-30 tahun itu permasalahannya apa, 40, 50, bahkan ada yang 60 Bu, biasanya itu permasalahannya apa. Nah, kalau yang masih 20, 30 itu kerentanan mereka itu yaitu tadi, mereka masih belum memandang kemapanan ekonomi itu sebenarnya seperti apa. Ada mungkin mereka menganggap udah kebutuhan rumah tangga itu adalah kewajiban suami, sehingga istri yaitu tadi banyak menuntut, atau mungkin istri ketika dia mendapat suami yang sudah mapan, nah dia juga akhirnya memanfaatkan, dan beda-beda inilah istilahnya itu. Jadi biasanya sih kalau di usia 20-30 itu biasanya di ekonomi, kemudian juga di pihak ketiga itu cukup besar pengaruh dari media sosial, media sosial. Nah, kalau udah usia 40-an ke atas itu biasanya kadang-kadang dari pihak keluarga juga cukup mempengaruhi. Pengaruh orang ketiga, tapi bukan tidak hanya sebatas perselingkuhan, tapi juga karena pihak keluarga, mertua atau ipar, atau tetangga juga bisa. Jadi penting loh, cari tetangga yang yang itu juga pengaruh. Pengaruh. Ya, bahkan tidak jarang juga ada yang sebelumnya sudah bercerai, kemudian menikah lagi, dia datang lagi ke situ untuk bercerai. Ada sampai 2, bahkan ada yang 3 kali untuk datang ke pengadilan. Nah, itu juga ada beberapa faktor juga sih. Bisa jadi karena mungkin mohon maaf udah pernah berpengalaman mengajukan ke pengadilan, ternyata mengajukan hanya sebatas ini saja. Kemudian yang kedua, mungkin apa yang dia harapkan dari yang dia bayangkan gitu loh, ketika dia sudah tidak suka dengan suami atau istrinya yang pertama, dia berharap untuk
calon atau suami atau istri dia yang berikutnya ini lebih dari yang pertama, tapi ternyata yang didapatkan tidak jauh. Jadi ekspektasi itu terkadang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya betul kata ibu tadi, kalau kita sama-sama memahami peran, suami perannya apa, istri perannya apa, kemudian anak juga seperti apa, dan saling terbuka, komunikasi, dan berbagi peran itu, saling mengisi, insya Allah itu tidak akan menjadi masalah. Ya, nih Pak, seperti ini. Misal nih, kan kalau Bunda Saidah tadi kan mengatakan bahwasanya akan mensosialisasi ataupun akan merangkul terutama di remaja yang udah usia tetapi belum. Nah, tetapi kan ternyata ada juga yang kasusnya itu masih di bawah umur, minta bantuan dari pengadilan agama untuk memperingan pengajuan pernikahan, tetapi ternyata tidak jauh kurun waktu berapa tahun malah pengajuan perceraian. Nah, itu seperti apa Pak itu? Ini sesuai dengan Perma nomor 5 ya tahun 2019 terkait dengan permohonan dispensasi kawin. Ini sebenarnya juga menjawab bahwasannya batas usia pernikahan sekarang kan sudah dinaikkan 19 dari tahun. 19 tahun. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Ketika dulu awal-awal ada perubahan itu, jumlah perkara dispensasi bisa berkali-kali lipat. Karena apa? Mungkin sosialisasi ke masyarakat yang kurang, pemberian edukasi ke masyarakat yang kurang, sehingga masih banyak masyarakat beranggapan tamat SMA, sudah selesai sekolah, sudah selesai urusan saya untuk kalian, saatnya kalian untuk bisa mandiri dan menikah. Tanpa melihat apakah anaknya sudah siap secara psikologis, secara fisik untuk melaksanakan perkawinan. Termasuk juga finansial terutama. Itu penting banget Mbak. Nah itu juga yang sebenarnya kita berharap, karena apa? Biasanya yang sudah datang ke pengadilan itu hampir 90% lah. Itu rata-rata yang sudah kejadian. Sudah merit by accident. Dan tidak jarang juga ketika mereka mengajukan itu sudah menentukan kapan tanggal menikahnya. Seperti memaksa ya Pak ya? Seperti memaksa. Padahal jadi mereka tahunya itu ketika mereka mendaftar ke KUA. KUA akhirnya mengeluarkan penolakan, suruh ngurus ke pengadilan. Nah ini juga mungkin kami berharap ada sosialisasi juga. Jadi ke masyarakat itu jangan beranggapan ke pengadilan itu untuk meminta surat izin, tapi justru ke pengadilan itu adalah di situ akan diperiksa apakah anak tersebut sudah siap secara fisik atau psikis dan juga finansial untuk melaksanakan perkawinan. Dan harapan kami jangan sampai ketika mereka menikah di usia dini justru besok lusa datang lagi ke pengadilan untuk bercerai. Dan itu tidak jarang terjadi gitu. Nah kami biasanya dalam memeriksa perkara itu karena perkara ini kan wajib diajukan oleh orang tua kandung, orang tua kandung baik dari pihak anak. Bahkan tidak jarang kedua calon ini masih di bawah umur dua-duanya. Bahkan mohon maaf dulu ada yang paling muda itu usia 14 atau 15 tahun masih SMP. Ya faktor pergaulan bisa juga faktor media sosial di mana banyak propaganda seolah kayak yang kamu suka sama drakor nggak? Seolah-olah kalau berpacaran itu kalau nggak pacaran itu nggak keren, nggak pacaran nggak ngikuti zaman seperti itu. Akhirnya mereka menganggap pacaran itu suatu hal yang harus wajib. Betul. Kalau enggak sepertinya kok enggak ngikuti tren seperti itu. Makanya di dalam LKKNU kita itu juga menyampaikan kita bekerja sama ya dengan beberapa lembaga di NU seperti Pagar Nusa yang anggota-anggotanya itu anak-anak remaja, Ibnu IPPNU, untuk diberikan edukasi mengenai masalah pergaulan remaja ini. Sehingga kita punya jargon gini, lebih baik
menjadi jomblo ngenes di malam minggu. Ya. Tetapi nantinya akan mendapatkan keluarga yang bahagia dan langgeng di masa yang akan datang, daripada saat ini kamu punya deretan mantan yang memorinya tidak bisa kamu lupakan sehingga merusak perkawinanmu di masa depan. Kan banyak kejadian juga orang bercerai karena bertemu masa lalu reuni, kemudian bertemu mantan. Nanti ini Lebaran atau Ramadan ini teman ya. Benar nggak Pak? Bubar gitu kan. Dan ini kebetulan saya kan guru SMP. Sekarang ini banyak anak-anak kalau pas puasa gini kan mengadakan bukber. Iya. Saya sendiri kalau ada anak saya, murid saya izin untuk bukber, saya nggak bolehin. Karena apa? Banyak kejadian setelah bukber mereka nggak pulang. Karena ketemu pacarnya malam-malam terus kemana-mana pergi nggak langsung pulang, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Diinginkan. Kalau nggak diinginkan nggak terjadi. Kejadian. Yang nggak diinginkan itu efek atau akibat. Oke. Iya. Oke, berarti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya dari disampaikan oleh Pak Muad dan Bu Saidah tadi sangat berkaitan, dan bisa juga dari pihak pengadilan agama itu apa ya tadi terkait pernikahan di bawah umur, kemudian juga ada program dari LKKN itu juga sendiri kan. Dan mungkin di sini aku perlu menggarisbawahi bahwasanya antara anak-anak yang menikah di usia bawah umur, salah satu faktor penyebabnya kan mungkin ya karena kejadian hal yang tidak diinginkan itu karena pergaulan bebas. Nah di sini yang terus kemudian mengajak prosesnya mengajukan pernikahan di bawah umur, kemudian setelah mungkin anaknya lahir mengajukan perceraian seperti itu kan berarti kan ketika kita bisa mengutip atau itu kan ada kerugian yang banyak diterima oleh pihak perempuannya karena mungkin sudah mengandung anak, terus kemudian dengan status jandanya, mungkin dari LKKN sendiri ada pendampingan atau untuk meminimalisir hal tersebut itu. Iya, kita selama ini juga banyak memberikan edukasi kepada warga NU, terutama ibu-ibu muslimat, fatayat, agar bisa menjaga anak-anak gadisnya dari pergaulan bebas semacam itu. Kemudian selain itu kita juga barusan kemarin kita juga mengadakan sarasehan cegah cerai Bapak. Karena sarasehan cegah cerai akibat banyak faktor orang bercerai itu kan karena judol, pinjol. Oh iya benar ya. Iya, marak banget itu pun. Baru sebelum puasa itu, belum ada sebelum dari sekarang. Itu kita mengadakan sarasehan itu karena banyak terjadi perceraian itu karena laki-lakinya terlibat judi online atau bisa juga perempuannya atau karena pinjaman online ilegal. Ini terjadi salah satu faktor penyebabnya itu kan ada kita ini seringkali senang membeli barang yang tidak kita butuhkan untuk pamer dengan orang yang tidak kita sukai dengan uang yang tidak kita miliki. Jadi kita pinjam untuk flexing, kita pinjam uang untuk pamer, padahal orang yang kita pamer itu nggak suka dengan kita, malah dia menjadi iri dan sebagainya. Itu kadang-kadang itu yang harus kita sampaikan ke semua warga NU ya, terutama bapak-bapak maupun yang sudah berumah tangga, bagaimana kita dapat mengendalikan diri ketika kita dihadapkan dengan godaan-godaan pinjol maupun godaan-godaan judol.
promosi judol itu luar biasa. Setiap kali buka TikTok kita buka itu langsung komentar iklannya luar biasa. Juga pinjol-pinjol itu juga iklannya luar biasa. Kadang kita nggak sengaja ngeklik, nah itu makanya kita harus hati-hati sekali. Makanya kalau kita pengen tidak terjebak oleh pinjol dan judol, itu salah satunya adalah jangan sampai kita mengirimkan foto dengan membawa KTP. Itu bisa dimanfaatkan orang untuk melakukan pinjaman online atau judi online. Nah, tetapi masalah ekonomi di dalam keluarga itu kan bukan hanya masalah bagaimana kita mencari uang sebanyak-banyaknya atau bagaimana kita mengelola uang. Masalah ekonomi dalam keluarga itu juga termasuk bagaimana kita menginvestasikan uang kita agar berkembang, agar bisa kita gunakan di masa depan. Gitu. Itu juga jadi garapan LKKN itu ya, kedepannya kita ingin juga mengadakan edukasi mengenai bagaimana mengelola keuangan, berkah keuangan syariah. Karena itu juga penting untuk mengantisipasi perceraian akibat faktor ekonomi itu tadi. Lagi nih Pak Muaz, sedikit bertanya ya. Kalau Bunda tadi kan mengatakan bahwasanya banyak yang judol, terlilit utang yang ilegal. Nah, khususnya di bulan yang seperti ini, bulan Ramadan nih terutama ya Pak ya, kebutuhan terutama kan kalau di daerah wilayah sini kan bawa hantaran, hampers. Dengan demikian kan terkadang kan pengeluaran semakin tinggi, tetapi ternyata realitanya kan banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, adakah atau prosentase realita di lingkungan Karanganyar itu apa itu juga sangat mempengaruhi tingkatnya kasus perceraian di saat ini ataupun momen-momen yang seperti ini tuh juga ya, karena kondisi ekonomi iya seperti itu Pak. Sebenarnya justru kalau di bulan Ramadan ini relatif menurun. Kalau pengajuannya menurun. Meskipun masalahnya mungkin tetap. Masalahnya kita tahu belum kita ini karena belum masuk ya. Cuman relatif memang kalau di bulan Ramadan entah mungkin karena sibuk untuk ibadah, kemudian juga sibuk untuk ber dan sebagainya. Nah, hanya saja trennya itu biasa setelah Lebaran itu justru bisa lebih meningkat. Bahkan kalau kita hitung selama 12 bulan, nah biasanya pasca Lebaran itulah adalah trending kenaikannya yang luar biasa. Banyak faktor. Apakah mungkin ketika itu mereka kumpul keluarga akhirnya membahas untuk menentukan apakah ini mau diajukan atau tidak, bisa saja seperti itu. Atau mungkin ketika saat ini mereka masih kerja di luar sehingga belum sempat untuk mengajukan, sekalian pulang, sekalian dia mengajukan dan sebagainya. Cuman satu hal yang harus kita pahami juga, sebenarnya pengadilan agama ini kan berusaha agar perceraian itu tidak mudah dilakukan. Dan kemarin juga kita sempat ada masukan juga dari Menteri Agama agar pengadilan agama jangan terlalu mempermudah perceraian dong. Masa kami sudah capek-capek menikahkan, pengadilan agama jadi dilema pro dan kontra. Padahal sebenarnya orang yang masuk ke pengadilan agama atau mengajukan perkara itu sebenarnya sudah berpikir berkali-kali lipat, kecuali yang satu tadi yang sudah pernah masuk sebelumnya. Karena dia sudah punya pengalaman. Tapi kalau yang baru pertama kali masuk, dia pasti berpikir berkali-kali lipat. Makanya sebenarnya kami berharap BP4 yang ada di KUA itu, atau mungkin lembaga-lembaga atau mungkin fasilitator bisa memberikan edukasi atau pemahaman ke masyarakat, terutama juga bagi mereka-mereka yang ada masalah. Jadi mereka kalau ada masalah, saya mau curhatnya kemana nih, nyari solusinya kemana. Nah, kami berharap itu bisa termanfaatkan lebih maksimal, sehingga ketika masuk ke pengadilan itu memang sudah maksimal upaya untuk perbaikannya. Kemudian yang kedua, ketika mereka masuk ke pengadilan pun
di setiap kali persidangan kami berkewajiban untuk menasihati. Kalau misalnya di dalam persidangan, dalam berita acara tidak ada penasihatan dari hakim, itu akan batal demi hukum putusannya. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak itu hadir, wajib hukumnya untuk dilakukan mediasi. Nah, mediasi ini maksimal kita berikan itu adalah 30 atau 40 hari. Nah, itu tadi kalau kaitannya dengan mediasi, biasanya kami tidak hanya fokus kepada permasalahan perceraian. Nanti akan bisa kita lihat apakah rumah tangga ini masih dipertahankan bisa atau amankan. bagaimana, betul. Kadang-kadang mereka sudah sepakat, saya sudah sepakat cerai, Bapak baru tahu sekarang, kami sudah mengalami, kami yang menjalani. Kadang-kadang seperti itu. Bisa jadi ketika mediasi, kita mediatornya malah yang diomelin. Nah, cuman akhirnya kita oke lah, mungkin kalau perceraian sudah tidak bisa kita cegah gitu kan. Tapi efek dari perceraian itu yang harus kita minimalisir. Misalnya apakah di situ ada anak? Hak asuh anak ini kemana? Bagaimana pengasuhannya? Kemudian nafkah anak bagaimana? Berapa disepakati? Kemudian nanti kaitannya dengan apakah mereka akan mempermasalahkan harta bersama atau tidak? Kemudian istri yang diceraikan, apakah bagaimana nafkah iddah, mut'ah? Nah, itu hal-hal seperti itu yang biasanya kita cari kesepakatan itu di mediasi. Dan ini Mbak, kalau boleh saya nambahin, ternyata kita kan juga sering dapat curhatan dari ibu-ibu yang sudah pernah bercerai. Ternyata banyak orang yang sudah bercerai itu menyesal bercerai. Betul. Karena apa? Mereka bayangannya kalau sudah bercerai nanti dia bisa dapat orang yang lebih. Betul. Itu ekspektasi misalnya Bapak tadi. Kemudian ternyata setelah bercerai itu nggak gampang nyari pengganti, itu nggak gampang. Orang yang masih single aja nyari susah. Ternyata setelah bercerai nyari penggantinya itu susah. Nggak gampang nyari pengganti itu. Kalaupun dia dapat pengganti, belum tentu penggantinya itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang kadang sering terjadi. Dan ternyata kalau sudah bercerai, terutama ibu-ibu, godaannya itu luar biasa ya Bapak. Sehingga mengatasi godaan-godaan seperti itu susah sekali. Sehingga kadang-kadang ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik. Dan sebenarnya saya juga ingin menyampaikan juga bahwa kita dari LKKMU itu tidak membenarkan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat. Karena banyak sekali perkawinan yang tidak tercatat, kemudian mereka ingin bercerai, kan kesulitan ya Bapak ya. Kesulitan sehari sehingga kondisi kehidupan rumah tangganya ya kurang harmonis, sehingga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keluarga di dalam agama kita. Karena itu tadi perkawinan yang tidak tercatat itu tadi. Oke, jadi banyak ya terkait kasus perceraian, kemudian bagaimana dari pihak pengadilan agama sendiri dan LKKNU sendiri itu mengantisipasi atau meminimalisir tingkat perceraian itu sendiri. Dan ternyata enggak sederhana ketika kita datang ke pengadilan agama, kemudian kita mengajukan langsung di ACC gitu ya Mas. Ternyata enggak ada prosesnya. Pun juga setelah kita dari pasangan itu bercerai, ada timbul penyesalan seperti itu. Dan mungkin dan mungkin dalam sesi podcast ini kurang rasanya sebenarnya harus ada sesi selanjutnya, karena membahas terkait bagaimana membangun keluarga yang maslahah itu kan sangat luas ya Mbak Selis ya, terkait juga edukasi, sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga perlu disadari dari pihak keluarga sendiri bahwasanya untuk membangun sebuah keluarga itu kan harus prosesnya panjang, proses antara laki-laki dan perempuan ya, suami istri itu sendiri kan termasuk ada anak, itu kan juga perlu difikirkan juga seperti itu. Dan mungkin dari Bapak Muat ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Lakesda bagaimana untuk membangun keluarga maslahah dan bagaimana mempertahankan komunikasi atau menjaga harmonisasi dalam keluarga itu sendiri. Ini closing statement. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman kami menangani perkara-perkara perkawinan, perkara-perkara keluarga yang di pengadilan,
sebenarnya permasalahan utamanya itu adalah ya kaitannya dengan kita mampu memposisikan diri, di mana suami istri harus paham lembaga perkawinan itu sebenarnya apa. Ketika dia memutuskan untuk menikah, dia itu harus paham bahwasanya ketika menikah dia harus memadukan dua perbedaan pendapat menjadi satu kesatuan dalam ikatan perkawinan. Kemudian yang kedua, tentunya komunikasi itu adalah kunci utama, saling terbuka, komunikasi. Dan satu hal, apabila terjadi perceraian, korban tidak hanya di perempuan, mungkin selama ini yang selalu dikatakan perempuan menjadi korban. Padahal sebenarnya korban utama itu adalah anak. Korban utama adalah anak. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat ketika perceraian, Bapak Ibunya datang bawa anak, anaknya bingung di situ dia mau duduk di mana. Ketika anak itu saat itu di bawah pengasuhan ibunya, tinggal dengan ibunya, kemudian dia melihat bapaknya, dia lari pengen ketemu bapaknya. Kita yang bersidang itu sampai nggak kuat. Jadi itu tidak hanya sekali kejadian-kejadian seperti itu, tapi ada lagi ketika anak itu pengen sama ibunya, ibunya tidak mau. Sudah ini deh Pak, serahkan anak itu ke bapaknya, sedangkan bapak akhirnya anak itu hanya bingung mau kemana. Dan itu anak masih mending anak itu sudah dalam posisi bisa berpikir. Anak itu mungkin di usia di bawah 5 tahun, ketika dia masih berharap kasih sayang dari kedua orang tua yang lengkap. Belum lagi nanti misalnya dia sudah masuk sekolah, ketika dia melihat setiap hari, mungkin hari ini diantar oleh ayahnya, temannya diantar oleh ayahnya, kemudian dia pulangnya dijemput oleh ibunya, dia sendiri kok saya hanya dengan ayah saya saja atau dengan ibu saya saja, tentu itu akan menimbulkan hal-hal yang keresahan bagi dia, sehingga dia akan mencari pelarian. Nah, jadi tidak jarang kejadian-kejadian seperti halnya tadi pernikahan di bawah umur dan sebagainya, itu juga faktor broken home juga jadi masalah. Jangan sampai keluarga broken itu melahirkan anak-anak yang broken. Betul. Jadi sekali lagi harapan kami seperti itu, dipersiapkan untuk pernikahannya. Kemudian yang kedua, anak itu adalah menjadi korban, prioritas utama, dan juga menjadi korban ketika itu terjadi perceraian. Dan kalaupun terpaksa melakukan perceraian, itu harus dipikir berkali-kali dan diupayakan sedapat mungkin untuk ditahankan. Dilakukan dengan cara yang baik. Dari Ibu saja. Perkawinan itu dinamis. Family is never flat. Yang namanya pernikahan itu tidak datar. Dia akan mengalami banyak masalah, banyak cobaan. Sehingga setiap orang yang berkeluarga, seluruh anggota yang ada di dalam keluarga itu, entah itu ayah, ibu, anak, itu harus selalu belajar setiap saat. Selama rentang perkawinan, setiap anggota harus selalu belajar. Karena masalah itu akan tumbuh silih berganti. Harapannya kita ketika kita punya masalah, kita dapat menyelesaikan dengan cara yang baik. Kemudian dengan bertambahnya umur, masalah itu juga berbeda-beda terus. Makanya kita harus selalu belajar itu. Mungkin kemarin di umur yang sekian kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang seperti ini. Tapi kemudian dengan perubahan zaman, masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Itulah sebabnya setiap anggota keluarga itu harus terdidik, harus belajar terus-menerus mengenai masalah keluarga. Kemudian caranya apa? Dekat dengan orang-orang soleh ini Pak. Kalau kita punya masalah, tidak salah curhat. Kadang-kadang kita salah curhat malah dijelongkorin. Kemudian karena kita tahu ilmunya, karena kita selalu belajar terus, dekat dengan orang soleh, dekat dengan majelis-majelis ilmu, itu kita kalau punya masalah dapat solusi yang sesuai dengan tuntunan ajaran kita. Yang kedua yaitu tadi komunikasi, relasi antar pasangan, relasi orang tua dengan anak, relasi pasangan suami dengan istri, itu harus selalu diperbaiki untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar ada timbul rasa sayang, rasa cinta, kesalingan, saling membantu, saling support di dalam keluarga, itu penting. Kemudian kita nggak boleh berputus asa. Dalam rumah tangga itu
jangan sampai kita berputus asa dan cepat-cepat ingin segera mengakhiri hubungan ketika kita punya masalah. Caranya apa? Banyak berdoa. Kemudian kalau di kita itu yang harus kita lakukan adalah sholat, perbaiki sholat kita, bagaimana kita menjalin hubungan spesial dengan keluarga itu melalui sholat. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali nikah tidak tercatat, nikah siri. Oke. Jangan sampai ya Mbak Dia, jangan. Karena bagaimanapun kenapa ada, misalnya ada cowok yang ngajakin siri, kenapa dia ngajakin siri? Pasti dia ada masalah. Makanya jangan sampai sekali-kali menikah. Karena saya nggak akan mengatakan jangan nikah di usia di bawah umur ya, karena Ini udah 25 lebih ya. yang saya sampaikan kepada panjenengan berdua ini, jangan nikah tidak tercatat. Jangan. Oke. Gitu ya sahabat lapus ya. Oke, mungkin Mbak Salis ada closing statement juga. Oke. Nah, closing statement dari saya buat teman-teman semua yang di bawah umur, jangan tergesa-gesa nikah. Tetapi untuk yang sudah umur ataupun sudah siap, jangan juga memperlambat. Karena yang ditunda ataupun yang tergesa-gesa itu tidak baik. Jadi siapkan diri, siapkan mental, perbaiki diri, bagaimana kita maju ataupun kita melangkah ke depan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu Mbak Delza. Ya. Terima kasih ya Bapak Mua dan Ibu Saida selaku narasumber kali ini dalam program podcast Penting Gak Sih, yang mana tadi sudah banyak kami dan akan didengar juga oleh sahabat lapas bahwasanya untuk membangun keluarga masalah itu prosesnya panjang dan ada proses belajar seumur hidup, karena tadi juga disampaikan bahwasanya setiap usia pernikahan kemudian beranjaknya usia antara laki-laki atau suami dan istri itu kan semakin kompleks juga, semakin tua ya. Jadi harapannya dari program podcast ini kita bisa bersama untuk membangun keluarga maslahah dari sekup lembaga keluarga. Ada sekup terkecil di masyarakat kan adalah keluarga, dan kita juga perlu bagaimana kita membangun bangsa Indonesia dengan mungkin ada program prolegnas, program nasional lah ya, yaitu adalah bagaimana kita bisa mensukseskan program Indonesia Emas di tahun 2045, dan tentunya itu berawal dari bagaimana kita membangun keluarga itu sendiri, karena ada anak dan yang mana kita perlu mempertimbangkan hal itu, bagaimana masa depan anak itu sendiri. Dan harapannya dengan forum podcast ini bisa mengedukasi dan mensosialisasikan ke masyarakat, dan kebermanfaatan dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri, terutama saya pribadi dan Mbak Salis yang masih di sini saya punya ide, langsung mind blowing. Bagaimana kalau LKKNU mungkin didukung oleh yang lain menciptakan suatu forum bagi muda-mudi yang remaja usia nikah yang belum menikah, supaya mereka bisa menjalani proses ta'aruf. Waduh, judulnya itu Take Me Out. Lucu nggak ya? Karena itu menurunnya tingkat pernikahan ya Bu ya, di usia mungkin 9 bulan Gen Z lah, makanya banyak program itu, termasuk kemarin di Solo juga banyak sih seperti itu. Jadi nanti bisa kita kolaborasikan, dan tentu ada pendidikan pranikah juga ya Mbak Salis ya. Jadi begitu sahabat Lapas Dam, pertemuan podcast Penting Gak Sih dengan judul Membangun Keluarga Maslahah, dan saya selaku host Filza Pujana Pasha. saya Kurniasa Sutami selaku co-host. Mohon maaf atas perkataan atau perilaku yang tidak berkenan pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Akhir kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi